Ya, jadi sebelum saya terjun ke dunia anggur tuh, saya emang basicnya dari atlet. Atlet lari jarak jauh. Masih aktif di atlet, di atlet panjat tebing waktu itu. Panjat tebing. Wah, sampai 2022. Kalau untuk pupuk biasanya untuk starter. Hobi menanam emang basic. Enggak. Om Fajar. Baru pertama menanam tuh saya anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Ketemu lagi nih Hobi Papa Official. Ada yang beda teman-teman dengan Hobi Papa Official untuk tayangan kali ini. Di samping Papa ini sudah sangat dikenal di kalangan komunitas pecinta anggur. Beliau ini bisa dikatakan sebagai suhu, ya Om, mentor juga. Dan bisa dikatakan praktisi Om ya? Praktisi. Nah, please welcome teman-teman Om Fajar Hambali dari Garut Grape Garden. Nah, Om Fajar, kita ngobrol santai aja di sini Om Fajar. Siap. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton ya Om Fajar, boleh memperkenalkan diri dulu Om Fajar kepada teman-teman yang mungkin baru mulai menonton untuk pertama kalinya. Silakan Om Fajar. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Fajar Hambali, usia sekarang baru di 24 tahun dan sekarang aktivitas fokus di bertani anggur. Jadi untuk bertani anggur dari awal 2019 baru fokus-fokus, sekarang di 2023 sampai 2024 baru mulai fokus. Berarti zaman-zaman Covid tuh Om ya? Ya betul, pas waktu Covid saya. Kenapa anggur Om? Jadi awalnya tuh saya nanam anggur karena waktu itu di Garut ya, ternyata masih sangat sedikit tanam anggur. Makanya waktu itu saya mencoba masuk di anggur, kemudian buat komunitas anggur Garut, Anggur Mania Garut waktu itu. Jadi di sana ada juga rekan-rekan yang udah lebih dulu menanam anggurnya. Jadi waktu itu saya baru masuk di tahun 2019. Kalau di Garut kayaknya udah mulai ada yang nanam dari 2018 juga. Cuman saya baru masuk di 2019. Masuk di 2019, saya awalnya tuh punya keluarga, punya anggur yang jenis Isabella. Ya. Jadi waktu itu tuh keluarga saya tuh kan diminta sama saya, Pak ini mau minta ranting anggur buat coba tanam saya karena gak ada kegiatan kan waktu itu. Ya. Jadi waktu diminta sama saya, ternyata waktu dia bilang tuh ini anggur asem, anggur lokal. Nah saya coba tanya-tanya lah di grup anggur di Facebook waktu itu 2019 tuh. Ini saya punya anggur kayak gini nih. Yang nggak tahu Isabella waktu itu, kayak gimana pupuknya biar manis. Berarti banyak nih yang komen, mulai dari ada yang wah itu mau Om anggur lokal nggak bisa manis. Ada juga yang nge DM ke saya tuh, Om itu anggur lokalnya dibakar aja sama bibit anggur impor yang udah jadi. Karena kan mereka kayaknya udah butuh stoknya untuk proses penyambungan. Waktu itu kan saya nggak tahu. Nah waktu itu saya beli aja entresnya. Beli entres di Jawa beberapa matun, saya coba disambung. Jadi pas begitu disambung ternyata jadi. Ketika disambung itu jadi langsung dan muncul bunga.
Oh, langsung bawa bunga. Iya, seneng kan saya. Tiba-tiba langsung berbuah. Itu pohon di induknya udah ada 5-7 tahun. Bukan Isabellanya. Makanya ketika saya biarkan sampai panen juga aman. Satu tandan tuh mulus sampai panen dan rasanya jadi manis. Nah, di sanalah mulai tertarik. Mulai cari-cari ngebolang waktu itu. Ngebolang tuh nyari batang bawah. Nyari ngestok. Ya, jadi saya datang. Nyarinya kemana aja tuh? Keliling aja di pinggir jalan. Lihat ada yang nanam anggur Isabella nih. Saya coba datangin. Pak, ini ada anggur lokal. Ya, lokal. Asam. Gimana, mau gak kalau saya coba disambung? Oh gitu. Jadi mereka yang punya pohon anggur lokal, anggurnya berubah jadi manis. Keuntungan buat kitanya, kita jadi punya bahan batang bawahnya. Jadi kan gak usah beli itu, saling menguntungkan. Dia anggurnya jadi manis, saya bisa buat produksi bibit. Berarti Om Fajar itu udah proses pembibitan sendiri? Iya. Langsung? Itu sendiri 2019. Oh, belajar dari karena pertama kali itu asam gitu ya? Iya, jadi punya keluarga itu, keluarga asam. Ya. Terus udah gitu saya kan nanam sepohon 2 pohon. Ternyata berbuah bagus. Yang waktu awal tanam tuh saya jenis Ghostfish sama Jupiter. Ghostfish sama Jupiter. Iya, awal tanam karena kan waktu saya searching di YouTube anggur yang mana nih yang bagus, ternyata yang paling muncul pertama tuh Jupiter. Iya. Makanya saya coba aja tanam itu dan ternyata emang berbuah bagus. Waktu itu saya tanpa atap, berbuah lebat. Berapa dompol tuh? Waktu itu kalau nggak salah di 25 dompol. Itu udah di grounding berarti kan? Di grounding. Sistem trellis lurus. Sekundernya di 1,5 meter. Lumayan kan, langsung manis. Tetangga-tetangga juga pada senang, bisa gini anggur di kita itu manis. Jadi kan sangkaan di luar tuh, di masyarakat tuh anggur di Indonesia hanya yang berbuah tuh anggur yang asamnya aja waktu dulu. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang udah pada tahu nih ternyata anggur impor juga bisa berbuah bagus di Indonesia. Malah tingkat produksinya lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Itu masih di 2019, kemudian 2020. Nah, masuk di 2021 saya membuat tim. Garut Grape Garden, makanya di sananya ditulisin 2021. Soalnya baru dibentuk timnya di tahun 2021. Berarti Om Fajar dari tahun 2019 sampai sebelum 2021 itu benar-benar mempelajari terus itu. Iya. Jadi waktu itu mempelajari, kemudian banyak orang yang beli bibit, kemudian saya amati. Amati bagaimana nih perkembangannya. Ternyata dari setiap tempat itu perlakuannya beda-beda. Dari hama juga dan jamur beda-beda. Makanya setiap tempat itu beda-beda fungisida dan insektisidanya. Betul. Gak disamain. Betul sekali, setuju dan saya. Juga pupuk juga gak semuanya sama. Betul. Jadi ketika kita lihat pupuk nih, kita cek dulu kekurangannya apa aja. Jadi kalau misalnya kasih NPK terus, ternyata kekurangannya magnesium. Tapi kita terus-terusan NPK. Nah, berarti bisa dikatakan Om Fajar ini otodidak, Om ya? Iya. Berarti memang dari 2019 memulai menanam anggur, berarti Om Fajar benar-benar mencari informasi apa-apa sendiri gitu, Om ya? Iya. Jadi kan banyak juga konten-konten orang di luar negeri, kemudian jurnal-jurnal. Kita carilah referensi di luar negeri terkait jarak tanamnya kayak gimana, cara perawatan tekniknya, tata cara penataan cabang, tata cara penjalangan buah. Jadi itu dari mulai 2021 kita buat tim dan bangun GH. Jadi dari 2019 sampai 2021 baru punya greenhouse tuh bulan Juli. Di 2021. Awal pembangunan itu.
awal pembangunan karena kan nggak ada aktivitas. Saya awalnya kan di olahraga, di basicnya di olahraga. Waktu itu COVID, kuliah juga online. Ya. Kemudian nggak ada event-event olahraga yang bisa saya ikuti. Kan biasanya. Maksudnya gimana nih Om? Olahraga? Maksudnya Om Fajar tuh atlet apa gimana Om? Ya, jadi sebelum saya terjun ke dunia anggur tuh, saya emang basicnya dari atlet. Atlet lari jarak jauh. Tuh. Untuk tingkat kabupaten, provinsi, dan juga yang terakhir kemarin PON berarti? Juara enggak di PON, tapi di Kejurnas mahasiswa di UNJ. Tahun 2023 bulan Mei masih dapat itu juga ke-1. Nasional. Tingkat mahasiswa. Gokil, ternyata atlet teman-teman. Nah, waktu itu udah kita bangun aja GH ya. Kita bangun GH ukuran 200 meter persegi. 11,5 kali 18. Total di 200 meter persegian lah. Total yang ditanam tuh 49 pohon. Jenisnya ada Ninel, Gosvi, Dixon, Academic, Jupiter, sama Trans. 6 jenis waktu itu. Cuman ketika saya buahkan, banyak yang gagal panen perdana tuh. Gagalnya kenapa tuh? Gagal karena overdosis GA3. Ya. Saya iseng-iseng lihat ya konten-konten orang. Saya coba dosisnya. Ternyata semuanya hampir gagal. Kalau kemarin kan di tahun berikutnya rata-rata panen di 4,5 kintal sampai 5 kintal. Dan di buah perdana kemarin cuma di 1 kintalan. Soalnya rontok sampai si malai bunganya tuh meringkal kan kayak gini. Sama saya digantungin batu. Biar lurus. Itu tujuannya, biar lurus. Mungkin ada sekarang juga yang masih overdosis GA3 tiba-tiba meringkal aja. Nah itu kelebihan dosisnya. Saya digantungin batu biar gak rontok semua. Itu salah satu teknik tuh teman-teman, digantungin pemberat gitu. Berarti setelah melewati pembentukan tim itu di 2021, itu berarti Om Fajar udah mulai lebih serius tuh. Betul. Nah gimana Om, boleh diceritain Om? Semoga menjadi inspirasi nih untuk teman-teman ke depannya gitu. Gimana Om, ceritain Om, boleh? Jadi mulai serius tuh sebenarnya mulai serius saya di 2023. Dari 2021 masih aktif di atlet, cuman di atlet panjat tebing waktu itu. Panjat tebing. Wow, sampai 2022. Banyak tebing. Jadi saya mulai penanaman anggur. Nah, karena waktu itu kan perawatannya belum terlalu banyak, sama belum punya customer yang banyak. Jadi masih ringan lah. Masa pertumbuhan anggur kan terbilang cukup gak terlalu banyak kerjaan. Beda lagi dengan masa generatif. Ada penjarangan bunga, penjarangan buah. Kalau di masa vegetatif gak terlalu banyak kerja waktu itu. Kita ngebibitin juga untuk jualan gak terlalu banyak waktu itu. Karena belum ada yang orang-orang tuh masih ragu mau beli tuh. Karena gak ada sampelnya kan. Betul. Cuman sepohon 2 pohon, orang lain gak terlalu tertarik. Tapi kalau kita berkebunnya kayak gini misalnya kan, orang lain yang awalnya gak mau beli juga bisa tertarik beli. Betul. Berarti di 2023 tuh udah mulai fokus. Berarti sampai sekarang betul. Dijadikan pekerjaan utama berarti Om? Betul, pekerjaan utama sekarang. Itu dia teman-teman. Awalnya dulu hobi atau gimana Om? Maksudnya hobi menanam emang basic Om Fajar? Baru pertama menanam tuh saya anggur. Jadi sebelumnya tuh kan belum pernah
coba tanam-tanam. Paling juga tanam ini apa, toge waktu di sekolah. Toge ya. Itu praktek aja gitu praktek, aja udah. Nah, saya aktifnya di yang pakai kapas ya Om ya. Iya, kacang hijau ya. Cuman itu aja penanaman perdana. Nah, tanam lagi, tanam anggur. Di 2019. Berarti basic orang tua juga bukan, maksudnya nggak ada background pekebun gitu, pembudidaya gitu, nggak ada. Kalau orang tua pengusaha perkulitan, sepatu kulit. Nah, cuman hobinya ayah saya di tanaman, punya hobi. Cuman waktu itu saya kan belum suka, jadi ketika disuruh ngantar orang tua ke kebun tuh ya cuman ngantar aja, pulang lagi aja, jemput lagi, udah jemput, gak lihat-lihat tanaman. Paling juga ikut manen, tanam jeruk waktu itu ayah. Sekarang menjadi pekerjaan utama berarti Om Fajar ya? Iya, jadi pekerjaan utama, dan sampai sekarang ada lebih dari 100 titik. 100 titik rekanan kebun yang dibina. Wah, itu di Garut doang apa gimana Om? Di Garut doang. Di Garut doang? Iya. 100 titik? Iya. Di luar Garut? Di luar Garut ada juga banyak. Wah, dari Sumatera sampai Papua ada? Ada, kalau yang online ada. Yang besarnya sekarang lagi on progress, tapi nanti bisa saya upload itu nanti buat kejutan. Nah, itu dia teman-teman. Kalau bisa dibuka dulu di sini nanti, lihat aja perkembangannya. Ya, jangan lupa nanti ke perkembangannya bakal tayang di Garut Grape Garden. Iya, nanti. Jangan lupa teman-teman subscribe Garut Grape Garden. Nah, Om, berarti ini kan sudah menjadi, bisa dikatakan Om Fajar ini apa Om? Om Fajar menyebutnya pekerjaan Om Fajar apa? Sebagai praktisika atau apa Om? Ya, saya mah disebutnya lebih disebut sebagai petani aja. Petani. Iya. Jadi terkesannya tuh gak terlalu apa ya, di mata orang tuh gak terlalu tinggi. Jadi kalau disebutin petani kan menengah lah anggapan orang. Kalau disebut pengusaha kan kayak apa gitu. Tapi ya ada juga banyak mungkin di luar sana petani yang sekaligus pengusaha. Iya. Gitu banyak. Ya contohnya memang mungkin misalkan dikatakan petani, misalkan petani beras gitu ya. Yang mungkin tidak menjual hasil panen itu ke tengkulak. Betul. Ya kan? Gitu langsung jual. Dia mungkin punya warung atau apa, dia bisa langsung jual gitu. Bisa dikatakan sekarang Om Fajar juga sampai hari ini nih, berarti Om Fajar bisa dikatakan praktisi atau sebagai petani anggur gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kan udah tadi bisa dikatakan juga Om Fajar ada 100 di Garut aja tuh ada 100 titik ya, 100 titik kebun. Gini Om, buah Om, untuk buah. Betul. Nah, itu marketnya gimana Om menurut Om Fajar sekarang? Kalau untuk buah sampai sekarang masih banyak kekurangannya. Gimana Jadi Om? masih belum tercukupi untuk kebutuhan buah. Soalnya kenapa? Masih banyak juga kan importir yang belinya tuh kan masih di luar, nggak ada yang dari dalam negeri. Kemarin juga saya ikut pelatihan dan prakteknya di Jogja Department Store di Bandung. Ternyata belum ada buah anggur lokal yang masuk ke Jogja. Hanya dia minta juga anggur, cuman kan di kita masih terbatas produksinya. Jadi yang baru di kita hanya skala hobi, rumahan, belum ada yang sampai produksi hektaran. Tapi belum, gak menutup kemungkinan buat kedepannya. Semoga ada lah, khususnya di wilayah Jawa Barat nih, kebun untuk skala produksi buah anggur. Ya, ini kita sambil icip-icip dulu kali Om ya. Siap. Nah, ini teman-teman kita sambil icip nih. Ini varian apa Om? Gospi ini. Gospi teman-teman. Gospi masih matangnya di belum matang banget ya. Lagi lah. 2 mingguan lagi. Nah. Gospi itu berapa HSP Om? 110 kalau pengen maksimal. Kalau pengen maksimal banget. Tapi 100 juga udah manis. Ini juga udah manis teman-teman. Dan warnanya juga udah mulai menghitam. Nah, berarti untuk skala buah lagi Om, katakan di kebun binaan Om Fajar yang di sini deh. Ini buah untuk diapain Om? Apakah untuk dicicip sendiri atau ada yang datang boleh panen petik apa gimana Om? Jadi ini konsepnya petik sendiri. Petik sendiri. Jadi pengunjung yang mau beli
datang langsung ke sini, kemudian selfie, petik. Nah itu yang mahalnya Om. Jadi beli buah di sini harganya 100.000 itu masih banyak yang nggak kebagian. Padahal kan kalau ya per kilo. Padahal kalau kita lihat kan di jangkau buah masih banyak ya yang harganya 40-60.000. Tapi kenapa dengan konsep ya agro eduwisata mini lah skala kayak gini masih banyak tertarik karena ada sensasi petiknya. Itu dia. Jadi si pelanggan tuh bisa petik buah langsung selfie kemudian di video dan ada rasa kesenangan tersendiri. Bisa dibagikan momen petiknya di media sosial. Itu dia. Itu menjadi nilai tambah Om. Masih jarang sih teman-teman yang Papa tahu gitu ya, untuk skala wisata buah anggur, kebun anggur yang si pembelinya itu datang petik sendiri, timbang, bayar gitu. Dan itu ada sensasi tersendiri lah. Mungkin ada di beberapa kebun di daerah-daerah Jawa Barat, yang lain juga ada mungkin beberapa gitu. Cuman ini salah satu yang bikin Papa takjub gitu. Ada beberapa varian seperti ini nih teman-teman, di belakang Dixon. Dan ini semua dari ujung sana teman-teman sampai ujung sana itu nggak pakai GA3 Om ya? Nggak. Nah itu dia. Ini nggak pakai GA3, hanya melakukan penjarangan aja. Untuk prospek kedepannya nih Om, gimana Om? Kalau untuk prospek tentunya yang bisa dihasilkan sebagai pekebun anggur salah satunya yang pertama kan bisa berjualan bibit, buah, media tanam. Itu yang menjadikan nilai tambah juga buat pekebun anggur. Walaupun toh ketika saya hitung-hitungan kemarin dengan hanya fokus di penjualan buah anggur saja, dengan modal dengan luas lahan di 300 meter persegi itu tuh bisa break even pointnya di 2,5 tahun. 2,5 tahun? Kemarin tuh saya hitung-hitungan di 300 meter persegi itu biayanya di 180 jutaan. Biaya sampai panennya. Oh, sampai panen. Dari mulai greenhouse, bibit, media tanam dan lain-lain itu 180 jutaan. Cuman dalam jangka waktu 2 tahun, 2,5 tahun paling telat udah kembali modal. Kalau dari penjualan buah aja. Tetapi kalau dibarengi dengan misalnya tiket masuk, kemudian penjualan bibit, media tanam, insya Allah 1,5 tahun juga bisa kembali. Gitu teman-teman. Nah, kalau Om Fajar, memang Om Fajar kebanyakan untuk kebun binaan juga di grounding Om ya? Iya, di grounding. Nah, untuk grounding itu Om Fajar bawahnya itu direkayasa lagi atau enggak Om? Oh iya. Jadi untuk media tanamnya kita kan selalu direkayasa lagi. Supaya apa? Jadi supaya gembur media tanamnya. Dan ketika udah gembur pasti kan si pohon juga bakal tumbuh maksimal. Kayak ini kan di sini kata-kata udah 10 bulan, tapi pohon udah gede-gede semuanya. Karena media tanamnya juga dibuat satu bak panjang itu full isinya media tanam. Jadi gak dibuat per lubang kotak kayak gitu di isinya segitu aja. Enggak, kebanyakan yang saya tanam itu dibuat bak tanam kayak gini. Nah, untuk media tanamnya tuh Om, campurannya apa aja tuh Om? Jadi yang pertama itu saya sekam bakar, kemudian sekam lapuk, kohe kambing, tanah bambu. Kalau nggak ada tanah bambu, tanah biasa juga bisa. Yang penting gembur tanahnya. Nah itu untuk media tanam. Nah untuk ini Om, pupuk. Kalau untuk pupuk biasanya untuk starter, saya biasanya ada kadang pakai pupuk starter 21 kadang juga pakai NPK Sprinter Mutiara. Jadi di sana ada 20-10-10 Sprinter. Kadang pakai itu, kadang yang starter 21 kalau untuk pertumbuhan. Kemudian kalau untuk pemupukan masa generatifnya ya di MKP sama
asam amino, asam humat. Kemudian asam humatnya biasanya yang dibuat dari cenggondok sama tai kambing kayak gitu. Kalau asam aminonya asam amino hewani, jadi ngambil dari ikan lele atau dalaman ikan gitu. Jeroan-jeroan ikan ya, ikan lele ya. Terus untuk penyemprotan, untuk penyemprotan insektisida dan fungisida kita rutin seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu kalau nggak ada hama. Kalau lagi banyak hama kita bisa di 5 hari sekali. Kalau udah terserang. Jadi kita kalau udah terserang banyak itu 5 hari sekali. Jadi yang paling penting itu untuk perawatan anggur yaitu konsistensi dalam penyemprotan insektisida dan fungisida. Kenapa begitu? Karena ketika kita melakukan pemupukan di bawah tapi si pucuk-pucuknya nggak aktif, dalam artian bisa terkena hama atau daunnya kena serangan jamur, masih tetap nggak optimal pertumbuhannya. Beda dengan daunnya yang pucuknya aktif. Kalau aktif kan kita bakalan start terus aja. Makanya kenapa tuh 10 bulan bisa panen, 8 bulan ada yang udah panen. Itu karena dirawat benar-benar dari awal start. Jadi jangan sampai kayak gini nih. Kan banyak juga orang tuh yang beli bibit duluan, cuman media tanam sama rumah untuk anggurnya, terus naungan atapnya belum ada. Nah, jadi kan kalau udah punya bibit, kesannya tuh pengen cepat-cepat menanam. Jadi proses penanamannya itu tidak ada persiapan, jadi ala kadarnya aja. Itu dia teman-teman. Jadi harusnya untuk penanaman bibit atau pembelian bibit itu terakhir. Jadi yang pertama dipersiapkan itu apa aja? Yang pertama media tanam. Nah, yang kedua konstruksi bangunan, harus di greenhouse. Kalau mau pembuahannya bisa 2-3 kali 1 tahun. Terkecuali kalau hanya mau di 1 tahun sekali bisa tanpa atap juga. Cuma nanti di musim hujan biasanya suka kena jamur. Kalau berbuah juga bisa rontok kadang-kadang. Jadi kalau pakai GH bisa setahun 2-3 kali. Kalau nggak pakai GH paling juga setahun sekali. Itu juga kalau nemu di musim kemarau yang agak panjang. Kalau kayak sekarang kan musimnya kadang kemarau, kadang besok hujan, kan nggak tentu. Betul. Itu membuat tanaman anggur jadi kurang sehat. Dan kadang bikin teman-teman yang khususnya teman-teman pemula tuh bisa ngedrop gitu pas baru nanam gitu, udah lagi bagus-bagus, tiba-tiba ketimpa hujan, ya kan? Mungkin tanpa atap nih teman-teman yang menanam tanpa atap. Jadi akhirnya mereka yang awalnya gak memiliki persiapan yang matang, memilikilah pola pikir. Jadi pola pikirnya tuh mindsetnya tuh kayak gini, susah nanam anggur mah. Padahal bukan karena bukan karena susahnya, tapi karena emang gak dipersiapin dari awalnya, karena namanya salah-salan. Tapi kalau perawat dari persiapannya aja udah dimaksimalin, nah itu bakal maksimal perawatannya. Kemudian mungkin apa saja nih yang harus dipersiapkan sebelum kita. Jadi persiapan lokasi nih apa aja yang harus dilihat. Jadi yang pertama kalau yang biasa saya lakukan itu penyinaran matahari. Itu dia. Penyinaran matahari harus full. Kemudian yang kedua sirkulasi udara harus bagus juga. Kemudian yang ketiga di tekstur tanah. Tekstur tanah tuh jangan yang becek kayak lahan sawah. Kadang kan kalau kena musim hujan menggenang tiba-tiba akar busuk. Itu juga pernah kejadian. Kejadian tuh di mana? Kejadian ketika saya menanam di dak rumah. Jadi ada yang busuknya juga. Karena tidak dibuat saluran air yang keluar. Di dak rumah waktu itu kasusnya. Jadi ada yang busuk. Ternyata pas dicek dibongkar akarnya itu ternyata basah. Konsistensi perawatan kadang-kadang kita tuh harus kayak gini nih. Jangan ketika datang ke kebun tuh jangan hanya mikirin soal pemupukan atau penyemprotan aja, tapi kita satu waktu harus bisa datang ke kebun tuh buat ngecek hama apa aja yang ada nih. Jadi yang datang ke kebun tuh kita lihat nih kondisi di kebun ada hama apa aja yang menyerang. Kita sesuaikan dengan bahan aktifnya yang mau dipakai. Jadi bagusnya tuh sebelum penyemprotan tuh kita teliti dulu nih, lihat-lihat yang menyerangnya apa. Misalnya ini
lagi banyak trip, pasti kan bahan aktif abamectin yang digunakan. Misalnya ini nih kena jamur, yang dipakainya insektisida, kan gak ngena. Ibaratnya kita sakit kepala dikasih obat sakit perut, kan gak nyambung. Kayak gitu. Sama juga di tanaman, karena makhluk hidup juga tanaman. Teman-teman paling juga kalau misalnya mau berkebun, kan ada beberapa konsep. Jadi konsep untuk berkebun anggur itu bisa konsepnya agro eduwisata, kayak model kayak gini lah. Skala kecilnya agro eduwisata. Kemudian yang kedua bisa di konsep agrowisata dengan daya tarik untuk rumah makan, misalnya punya rumah makan atau kafe yang udah menurun, sepi, bisa menggunakan pohon anggur sebagai daya tariknya. Karena kan ketika orang berkunjung ke kebun itu pasti kan mereka ada laparnya, ada hausnya. Kalau kita tidak menyiapkan juga kan sayang juga, itu menjadi pundi-pundi pemasukan ke kita. Jadi banyaklah peluangnya di anggur. Selain di konsepnya untuk daya tarik kafe, bisa juga untuk skala produksi buah. Paling itu aja. Selebihnya kalau misalkan ada tanya jawab bisa cek di kolom komentar aja, nanti bisa dijawab langsung di sana. Atau bila mana ingin konsultasi lebih lanjut nanti bisa dicantumin di nomor WA-nya. Jadi yang kami sediakan tuh layanan, yang pertama layanan konsultasi anggur, yang kedua pembuatan kebun anggurnya full set beserta rangkanya, konstruksinya sampai jadi, bisa juga sampai perawatan sampai panennya juga. Jadi kita gak hanya jual bibit, buah dan media tanam aja, tapi kita udah bisa full set untuk pembuatan konstruksi sampai layanan konsultasinya juga. Nah, tidak dilepas gitu aja teman-teman. Karena teman-teman beli bibit satu aja juga bakal dilayani, dibina langsung. Satu bibit aja teman-teman, nggak usah takut. Jadi langsung aja kalau misalkan teman-teman butuh bibit sampai nanti mungkin minat pemasangan konstruksi greenhouse tapi UV, boleh hubungin Om Fajar di nomor yang ini teman-teman. Gitu. Oke, Om Fajar. Siap. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Ya itu aja cukup paling juga. Oke. Gokil sih teman-teman. Semoga ini menjadi apa ya, bukan untuk pamer-pamer atau gimana teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin juga baru mulai menanam itu terinspirasi gitu teman-teman. Tujuan Papa tuh itu, termasuk ke Papa juga gitu, terinspirasi. Karena asli pas datang ke sini pertama kali, sebelum-sebelumnya sih Papa udah pernah lihat video gitu, lewat video doang gitu. Tapi setelah melihat langsung di sini, wah beda rasanya. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu ya, walaupun tidak punya basic pertanian. Nah, soalnya kan saya juga kuliah tuh di pendidikan jasmani, bukan dari pertanian. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita tekuni suatu hal itu akan sukses kalau kitanya konsisten dan teratur. Betul kayak ya, gitu. Teman-teman. Satu kata kunci utamanya yaitu konsisten. Itu. Oke, Fajar. Siap. Terima kasih banyak banget nih atas waktu dan kesempatan untuk Hobi Papa Official ngobrol-ngobrol santai sore ini di bawah naungan buah-buah anggur. Semoga terinspirasi teman-teman. Teman-teman boleh komentar nextnya siapa lagi kira-kira untuk praktisi atau mentor-mentor yang mau Hobi Papa Official wawancarai. Boleh komen di kolom komentar teman-teman. Oke, kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri. Fajar, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.